Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Batuk. Lindong akhirnya batuk kering, saat wanita muda itu menjadi semakin malu. Setelah itu, dia menempatkan wanita muda itu di pelukannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hei, kenapa tempat ini menjadi seperti ini? Tanya Ying Huan-Huan. Wajah Ying Huan-Huan merah merona, saat dia merapikan pakaiannya. Segera, matanya yang besar memandang ke arah es berwarna biru yang menutupi gunung. Dia tanpa sadar tertegun sebelum dia bertanya dengan kaget. Lindong, Little Marten, dan Little Flame, saling bertukar pandang. Sepertinya Ying Huan-Huan sendiri tidak memiliki ingatan tentang adegan sebelumnya. Itu karena formasi, jawab Lindong. Lindong tersenyum dan menjelaskan secara acak. Dia tidak memberitahu Ying Huan-Huan tentang peristiwa yang terjadi sebelumnya. Dari cara dia melihatnya, yang terbaik adalah mengikuti arus dan tidak perlu memberitahunya tentang itu. Apa yang terjadi di masa depan, akan tergantung pada nasibnya. Ying Huan-Huan mengangguk dan dia tidak memikirkan hal ini. Dia mengangkat wajahnya yang cantik, dan ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di atasnya. Roh Yuanku juga telah berhasil dibentuk. Ucap Ying Huan-Huan. Lindong menyeringai. Dia tidak terkejut dengan fakta ini. Karena Ying Huan-Huan berada di 8 Yuan Nirvana Stage, tubuhnya sudah dapat menghasilkan kekuatan Yuan Spirit. Oleh karena itu, akan jauh lebih mudah baginya untuk membentuk roh Yuan dibandingkan dengan Lindong. Dari aura Ying Huan-Huan saat ini, dia telah mencapai puncak 8 panggung Nirvana Yuan, meskipun belum mencapai 9 panggung Nirvana Yuan. Mungkin dia akan segera memiliki kualifikasi untuk berusaha melakukannya. Ini adalah berita baik, karena kompetisi sekte besar akan segera tiba. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Berdiri di sampingnya, Marten kecil berjalan mendekat. Dia melirik mereka berdua sebelum bertanya, tanya Marten kecil. Aku harus kembali ke Dao Sek. Kompetisi sekte besar sudah dekat. Lindong merenung sejenak sebelum menjawab. Kompetisi sekte besar ya, itu adalah acara besar di seluruh wilayah Suan Timur. Setiap sekte dan faksi terkemuka di wilayah Suan Timur, akan mengirim murid terbaik mereka untuk berpartisipasi. Bahaya dan intensitasnya melebihi perang 100 kekaisaran, ucap Marten kecil, yang tanpa sadar tersenyum dan berkata ketika dia mendengar ini. Berdasarkan apa yang aku tahu, kompetisi sekte besar sebelumnya, semua diadakan di daerah iblis unik itu bukan, daerah itu adalah wilayah yang sangat berbahaya. Ucap Marten kecil, daerah iblis unik, ucap Lindong kaget. Dia sedikit mengernyit, memangnya apa yang ada di sana, hingga membuatnya sangat berbahaya. Tanya Lindong. Daerah itu adalah salah satu tempat yang menjadi medan perang, selama perang langit dan bumi zaman kuno. Jangan tanya aku tentang surga dan perang bumi zaman kuno. Itu sudah terjadi sejak lama, dan bahkan aku tidak tahu tentang itu. Satu-satunya hal yang aku sadari adalah, bahwa semua ahli di negeri itu pada dasarnya berkumpul untuk bertarung dalam perang hebat itu. Jawab Marten kecil. Hati Lindong tiba-tiba bergetar. Dia teringat kilas balik zaman kuno yang dia lihat di Great Ancient Tablet, dia bertanya-tanya apakah peristiwa itu terkait. Pikir Lindong, setelah perang besar berakhir, daerah itu terkikis oleh Demonic Key, dan itu menyebabkan beberapa monster yang sangat menakutkan. Ini dapat dianggap sebagai salah satu daerah paling berbahaya di wilayah Suan Timur. Cukup banyak orang akan mati di sana selama setiap kompetisi sekte besar. Tentu saja, meskipun tempat itu berbahaya, itu juga merupakan tanah harta karun. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya meninggal selama perang kuno itu. Jika seseorang beruntung, seseorang mungkin bisa mendapatkan warisan besar dari dalam tempat itu, dan mengambil lonjakan besar ke depannya. Ucap Marten kecil. Lindong sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata Little Marten. Daya pikat ini cukup untuk menyebabkan seseorang akan keluar untuk merebutkan hal itu. Apakah kalian berdua mau kembali ke Dao Sek bersama dengan aku? Lindong menatap Little Marten dan Little Flame sebelum bertanya. Kami tidak akan pergi ke sana. Aku akan membawa hewan bodoh ini ke tempat lain, dan melihat apakah aku dapat membantunya menembus 9 panggung Nirvana Yuan.
Jika dia benar-benar membuat terobosan, aku akan membawanya langsung untuk mencarimu di wilayah iblis unik. Martin kecil merenung sejenak sebelum menjawab. Baiklah kalau begitu, balas Lindong. Lindong mengangguk. Itu jelas lebih menguntungkan bagi Little Flame, untuk mengikuti Little Marten. Menuju kembali ke Daosek sekarang, tidak akan bermanfaat untuk kemajuan pelatihannya. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka berdua masih binatang buas. Dengan bimbingan Little Marten, pelatihan Little Flame akan dipercepat. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Kami akan pergi dan menemukan kamu setelah kami menyelesaikan semuanya. Ucap Marten kecil sambil tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan cara yang agak bebas dan mudah. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyeret kakinya, saat tubuhnya bergerak dan melompat ke udara. Kakak laki-laki, kami akan menuju ke wilayah iblis unik untuk mencarimu ketika saatnya tiba, ucap api kecil. Api kecil juga tersenyum dengan cara konyol kepada Lindong. Setelah itu, dia melompat ke udara dan bertukar pandangan dengan Little Marten. Mereka tidak ragu-ragu ketika mereka berubah menjadi dua sinar cahaya, dan bergegas menuju cakrawala dengan kecepatan seperti kilat. Kita juga harus pergi, ucap Lindong. Lindong menatap duo Marten kecil, yang telah menjauh. Dia menghela napas dengan lembut, saat dia menekan melankolis yang dia rasakan di dalam hatinya. Setelah itu, dia menoleh, lalu menatap Yingguan Huan dan berkata, "Aku akan berjalan sendiri untuk perjalanan kembali," ucap Lindong. Yingguan Huan mengangguk dan menyeringai pada Lindong. Setelah itu, tubuhnya yang halus berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas keluar. Dari kelihatannya, wanita pemalu ini tidak tahan jika diangkut lagi oleh Lindong. Lindong menatap sosok gadis itu dengan senyum konyol di wajahnya. Namun, senyum di wajahnya segera berkurang sedikit. Ini karena dia bisa merasakan aura dingin yang sangat samar di dalam sinar cahaya itu. Aura sedingin es itu sama persis dengan yang dipancarkan oleh Yingguan Huan, ketika dia berada di kondisi itu sebelumnya. Sepertinya insiden itu sedikit berdampak padanya. Namun, dia tidak tahu apakah itu bermanfaat atau berbahaya, pikir Lindong. Lindong menghela nafas lembut di hatinya, sebelum dia mengerutkan bibir. Setelah itu tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok cahaya yang dengan cepat mengejar sinar di depan. Waktu yang diperlukan untuk kembali ke Daosek tidak diragukan lagi, telah menjadi sekitar 2 kali lebih lama, sangat berbeda ketika mereka pergi. Lagi pula, Yingguan Huan memiliki karakter seorang wanita muda. Dia telah bermain dan menikmati dirinya sendiri selama perjalanan ini. Lindong juga menjadi jauh lebih santai, setelah menyelesaikan masalah ini. Selain itu, Yingguan Huan telah membantunya. Oleh karena itu, ia mengikuti Yingguan Huan untuk bersenang-senang. Karena itu, mereka butuh waktu hampir setengah bulan, sebelum mereka akhirnya tiba di Daosek. Kami akhirnya tiba, ucap Yingguan Huan. Setelah berjalan melewati penghalang cahaya yang sangat besar, wajah cantik Yingguan Huan segera mengungkapkan senyum manisnya, ketika dia melihat pemandangan yang sudah dikenalinya. Dia menghirup udara dalam sebelum berkata. Lindong menatapnya tanpa daya. Gadis ini benar-benar bermain sesuka hatinya selama perjalanan kembali. Kamu harus kembali ke Sky Hall dulu. Aku juga harus kembali ke Desolate Hall untuk memberitahukan Paman Chen Zhen dan yang lainnya, bahwa aku masih hidup, ucap Lindong. Suara Lindong baru saja terdengar, ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat ke suatu tempat yang agak jauh. Ada suara angin deras yang dipancarkan dari udara. Setelah itu, lebih dari belasan sosok muncul di hadapan mereka. Ini buruk. Ini adalah unit penegakan sekte. Mereka tidak di sini untuk menangkap kita kan? Ucap Yingguan Huan. Mata Yingguan Huan melihat ke atas. Segera, ekspresi di wajah mungilnya berubah sedikit saat dia buru-buru bertanya. Lindong sedikit mengaitkan alisnya. Dia melihat unit penegak hukum bergegas, tetapi dia tidak merasakan niat buruk dari mereka. Saudara junior Lindong, adik perempuan junior Yingguan Huan, ketua sekte telah menginstruksikan kalian berdua untuk segera menemuinya. Ucap pemimpin unit penegakan sekte. Orang yang berbicara adalah pemimpin unit penegakan ini. Dia adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Ekspresinya dingin dan keras, tetapi tidak ada kilatan keras di matanya ketika dia melihat Lindong dan Yingguan Huan. Sebaliknya, senyum melintas di matanya ketika dia melihat Yingguan Huan berusaha menghindari matanya. Terima kasih, senior, jawab Lindong. Lindong diam-diam menghela nafas lega. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada penegakan hukum itu. Dia menarik Yingguan Huan, dan cepat-cepat bergegas ke bagian dalam Daosek.
Oh iya, adik perempuan junior Huan Huan, paman bela diri Qilei juga telah memintamu untuk segera mengembalikan Phoenix surgawi sitar itu. Ucap Lindong. Ying Huan Huan tiba-tiba mendengar suara menggoda, yang ditransmisikan dari belakang ketika mereka berdua berada agak jauh. Wajah kecilnya dengan cepat berubah pahit. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Kali ini, aku pasti akan dihukum, jawab Ying Huan Huan dalam benaknya. Lindong mengangkat bahunya ketika dia mendengar Ying Huan Huan terus bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak menggodanya. Sebagai gantinya, dia memegangnya, dan bergegas ke bagian dalam sekte. Akhirnya, mereka turun di gunung yang tenang dengan sebuah rumah bambu di atasnya. Setelah mereka turun, mereka langsung melihat Ying Xuanzi berdiri dengan tangan di belakangnya, yang telah berada di depan rumah bambu. Bahkan hati Lindong berdebar kencang saat ini. Dia melepaskan Ying Huan Huan, dan mereka berdua diam-diam mendarat. Ying Huan Huan telah menarik semua keaktifannya saat ini, saat dia mendarat dengan patuh. Matanya bahkan tidak berani secara acak berkeliaran. Sikapnya benar-benar berbeda dari dirinya, yang biasanya selalu bersemangat. Saat Lindong dan Ying Huan Huan mendarat, Ying Xuanzi berpakaian putih itu juga perlahan berbalik. Dia baru saja akan berbicara, ketika Lindong melihat matanya tiba-tiba berhenti pada Ying Huan Huan. Pada saat itu, Lindong bisa mendeteksi mata Ying Xuanzi menyusut sedikit. Apakah dia merasakannya? Pikir Lindong. Lindong mengerutkan bibirnya ketika melihat adegan ini. Perubahan ekspresi Ying Xuanzi sangat kecil, dan hanya Lindong yang telah dengan cermat mengamatinya, dan juga dapat mendeteksinya. Namun, ekspresi Lindong cepat pulih. Kalian berdua sangat pandai membuat kekacauan. Tidak hanya kamu mencuri sitar Phoenix surgawi, tetapi kalian bahkan membunuh seorang tetua dan 2 jenderal jiwa. Kamu benar-benar tahu cara membuat masalah. Ying Xuanzi melirik mereka berdua dan berkata. Lindong tertawa getir. Menilai dari kata-katanya, dia sekarang yakin, bahwa orang yang diam-diam campur tangan pada waktu itu memang benar Ying Xuanzi. Pikir Lindong. Ayah, orang-orang dari Yuan Gate duluan yang datang mencari masalah. Jika kita tidak membalas, kemungkinan kita tidak akan pernah kembali lagi. Jawab Ying Huan Huan bergumam. Untungnya Ren Yuanzi tidak menemukan identitasmu kali ini. Kalau tidak, gerbang Yuan tidak akan langsung ke Dao Sek kita. Bagaimanapun, kompetisi sekte besar belum dimulai, balas Ying Xuanzi sambil memelototin Ying Huan Huan sebelum berbicara. Ren Yuanzi, gumam Lindong dalam benaknya. Mata Lindong mengeras. Sepertinya itu adalah kepala sekte gerbang Yuan yang mengejar mereka. Namun karena masalah ini tidak ditemukan, aku akan membiarkannya pergi. Orang-orang dari gerbang Yuan, selama itu tidak dilakukan secara terbuka, tidak masalah jika kamu membunuh mereka, ucap Ying Xuanzi. Suara Ying Xuanzi berhenti sejenak sebelum berbicara dengan suara pelan. Lindong dan Ying Huan Huan jelas menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-katanya. Huan Huan, kamu harus kembali dan mengembalikan Phoenix surgawi ke paman bela diri Qilei. Meskipun item itu milik kamu, itu masih harus ditempatkan di Sky Hall, sampai kekuatan kamu mencapai tingkat tertentu, ucap Ying Xuanzi yang berbicara kepada Ying Huan Huan. Oh, Ying Huan Huan mengangguk patuh. Matanya yang besar berputar ke arah Lindong. Setelah itu, dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua dan berkata, aku akan pergi. Kamu harus berdoa untuk dirimu sendiri, ucap Ying Huan Huan. Setelah berbicara, wanita muda itu langsung berubah menjadi sinar cahaya, dan meninggalkan gunung ini seolah-olah telah melarikan diri. Ini menyebabkan Lindong merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Gadis ini, gumam Lindong. Ying Xuanzi melihat cahaya yang menghilang di kejauhan, sebelum dia tertawa tanpa sadar. Wajahnya yang seperti batu giok berisi ekspresi yang memanjakan, dan penuh kasih yang tidak bisa disembunyikan. Pandangannya secara bertahap ditarik. Senyum di wajahnya juga perlahan menghilang, ketika dia melihat Lindong. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, kamu sadar apa yang terjadi pada Huan Huan kan? Tanya Ying Xuanzi. Apakah Master Sekte juga menyadarinya? Jawab Lindong dengan bertanya. Aku sudah merasakannya sejak dia masih muda. Namun, ini sungguh tidak terduga, bahwa dia akan berinteraksi dengan roh ketika dia membentuk roh Yuannya. Jawab Ying Xuanzi sambil menghela nafas. Ekspresinya agak rumit. Gadis itu sebenarnya adalah seorang reinkarnator. Hanya saja, aku tidak tahu ahli dari zaman kuno mana dia di masa lalunya. Gumam Lindong dalam benaknya. Lindong diam dan matanya sedikit khawatir. Dia khawatir Ying Xuanzi akan merasakan noda di hatinya, karena Ying Huan Huan adalah seorang reinkarnator. Kamu seharusnya tidak memiliki pikiran liar.
Terlepas dari apa yang berubah dari Ying Huan, dia akan selamanya menjadi putriku. Bahkan jika dia benar-benar terbangun, yang dari seumur hidup ini masih akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Ying Xuanzi berbicara dengan tersenyum, seolah-olah dia menyadari pikiran Lindong. Meskipun Huan adalah reinkarnator, itu mungkin masalah yang bagus dari perspektif sekte. Namun, dari sudut ayahnya, aku hanya ingin dia menjadi gadis biasa. Dengan begitu, aku akan memiliki kemampuan untuk melindunginya. Dia juga dapat bertindak sesuka hatinya, dan tidak perlu memikul beban apapun. Aku juga bisa mendukungnya dan melindunginya, ucap Ying Xuanzi. Hati Lindong sedikit gemetar. Dia melihat senyum di wajah Ying Xuanzi, dan hatinya merasakan sedikit penyesalan. Dia seharusnya tidak meragukan pikiran seorang ayah. Ying Xuanzi tersenyum dan melambaikan tangannya, ketika dia melihat ekspresi minta maaf di wajah Lindong. Setelah itu, dia menepuk bahu Lindong dan berkata, "Selain itu, kamu telah melakukan hal ini dengan cara yang sangat indah. Benar-benar melegakan amarah seseorang. Kamu seharusnya melihat ekspresi marah di wajah Ren Yuanzi saat itu," ucap Ying Xuanzi. "Masalah ini terjadi karena mereka memilih untuk campur tangan. Kami hanya mengejar saliva penyeduhan spiritual inti bumi. Apalagi mereka yang menyerang kami lebih dulu. Tidak ada gunanya bagi kita untuk menyerah pada saat itu. Kalau begitu, kita hanya bisa menghabisi mereka," jawab Lindong sambil mengangkat bahunya. "Teman Marten surga iblismu itu sangat kuat. Saat ini, sepertinya dia belum memulihkan kekuatan penuhnya. Sepertinya dia harus menjadi individu yang luar biasa, bahkan di suku Celestial Demon Marten itu sendiri. Kamu benar-benar memiliki jaringan pertemanan yang luas. Celestial Demon Marten dan Heavenly Devil Tiger. Mereka berdua adalah suku terkuat di dunia binatang iblis," balas Ying Xuanzi sambil tertawa dengan makna yang lebih dalam. "Sekte Master tidak akan membeda-bedakan mereka berdasarkan identitas mereka, kan?" Lindong merentangkan tangannya dan bertanya. "Aku pernah mendengar Wu Dao telah menyebutkan, bahwa alasan kamu memilih Dao Sekte saat itu, sebagian besar karena dua teman kamu itu. Jika aku menaruh dendam pada mereka, apakah itu akan mendorongmu pergi ke sini?" "Murid yang luar biasa, bahkan aku enggan untuk melakukannya," jawab Ying Xuanzi sambil tertawa. "Melihatnya sekarang, sepertinya pilihanku dulu cukup bijak. Jika ada sekte lain, kemungkinan itu tidak akan berakhir seperti ini," balas Lindong yang membuka mulutnya dan tersenyum. Bootlickingnya yang tidak jelas membuat Ying Xuanzi tertawa. "Masih ada waktu 1 bulan lagi sebelum kompetisi sekte besar. Kamu harus diam dan tetap di sekte untuk dilatih selama periode waktu ini," ucap Ying Xuanzi. "Ya Master Sekte," jawab Lindong sambil mengangguk. Kekuatannya telah meningkat cukup besar selama perjalanan ini, dan dia perlu waktu untuk mencernanya juga. "Pergilah. Selain itu, ingatlah untuk tidak membocorkan berita tentang Huan sebagai reinkarnator. Jika Yuan Gate menyadari hal itu, mereka mungkin diam-diam menyerang Huan. Bagaimanapun juga, begitu hadis itu bangkit, dia akan benar-benar luar biasa," ucap Ying Xuanzi mengingatkan. "Ya, Master Sekte, murid ini mengerti," jawab Lindong. Lindong mengangguk. Setelah itu, dia melihat Ying Xuanzi melambai padanya. Dia segera membungkuk sebelum berbalik dan bergegas keluar dari gunung ini. Setelah kepergian Lindong, seluruh gunung ini sekali lagi menjadi hening. Ying Xuanzi berdiri dengan tangan di belakangnya, tak lama kemudian, dia akhirnya menghela nafas tanpa daya. "Apakah kamu tidak menyadari bahwa Ying Huan adalah seorang reinkarnator? Kenapa kamu masih mendesah seperti ini?" ucap seseorang. Ruang di belakang Ying Xuanzi bergetar sedikit, sebelum sesepuh berambut putih berjubah biru muncul. Yang terakhir tersenyum bertanya, "Hanya saja, aku tidak pernah berharap dia melakukan kontak dengan jiwa yang bereinkarnasi begitu cepat," jawab Ying Xuanzi. Ying Xuanzi menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Karena dia sudah melakukan kontak dengan jiwa yang bereinkarnasi itu, kemungkinan peluang bangkit di masa depan akan cukup tinggi. Sekarang, aku hanya bisa berharap, bahwa gadis itu tidak akan berubah terlalu dramatis," ucap Ying Xuanzi. Mengubah peri kecil, yang bahkan tidak bisa diam selama beberapa saat, menjadi seorang putri es, adalah sesuatu yang bahkan tulang belulangku tidak bisa menahannya. Balas pria tua berjubah biru itu, sambil membelai janggutnya. Dia berpikir sejenak dan tertawa getir. Agak sulit baginya untuk membayangkan ekspresi dingin dan acuh tak acuh Ying Huan di masa depan. Kita hanya bisa terus mengamatinya, mudah-mudahan, gadis ini akan dapat menekan jiwa yang bereinkarnasi di masa depan. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan, ucap Ying Xuanzi sambil menggelengkan kepalanya. Nafas yang agak khawatir perlahan-lahan menyebar di atas gunung ini.
Setelah kembali ke Desolate Hall, Lin Dong secara alami ditegur oleh Chen Zhen dan Wu Dao, atas kepergiannya selama periode waktu ini. Namun itu nampak jelas, bahwa mereka tidak serius memarahi Lin Dong. Ini karena mereka tersenyum sampai tidak bisa menutup mulut mereka, ketika mereka menyadari, bahwa kekuatan Lin Dong telah sangat melonjak setelah perjalanan ini. Karena itu, teguran mereka sama sekali tanpa dampak. Lin Dong sekali lagi tenang selama periode waktu berikutnya. Dia biasanya akan melakukan pelatihan atau pergi ke ruang seni bela diri untuk berkeliaran. Chen Zhen dan Wu Dao secara alami merasa cukup puas, ketika dia melihat telah sepenuhnya membenamkan dirinya dalam pelatihan. Saat hari-hari berlalu dengan tenang satu demi satu, suasana di dalam Dao Sek sekali lagi berubah menjadi tegang. Banyak murid bertindak seolah-olah mereka akan menghadapi musuh besar. Murid-murid yang luar biasa dari 4 aula, semuanya habis-habisan untuk berlatih dalam upaya untuk meningkatkan diri. Alasan untuk ini tentu saja, adalah kompetisi sekte besar yang akan segera tiba. Selama beberapa kompetisi sekte besar terakhir, Sekte Dao telah sepenuhnya ditekan oleh Gerbang Yuan. Pada terakhir kalinya, kakak senior Sky Hall meninggal. Orang itu juga adalah kakak perempuan Wang Yan, dan itu benar-benar membuat marah semua murid di Dao Sek. Kemungkinan jika itu karena eselon atas di Dao Sek telah menekannya, pertempuran besar kemungkinan akan terjadi antara kedua belah pihak. Kebencian ini jelas tidak akan mereda. Dengan aliran waktu, kebencian ini juga secara bertahap menetap di dalam, dan menunggu sumber pengapian. Itu sangat jelas, pengapian ini adalah kompetisi sekte besar mendatang. Ini karena seseorang tidak akan disalahkan karena metode yang digunakannya di tempat itu. Banyak murid Dao Sekte diam-diam menunggu. Mereka sedang menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Saat ini, kesempatan itu akhirnya tiba, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.